Selamat siang warga Batam. Katanya memaafkan diri sendiri lebih berat daripada hal yang lain. Daripada memaafkan orang. Mungkin Anda perlu mencoba. Tapi jika Anda mampu memaafkan diri sendiri, Anda orang yang tulus. Nah, siang ini kita sudah bersama Mbak Agnes, wartawan Batam Pos juga, sekarang diperbantukan di keuangan gitu ya Mbak ya. Selamat siang Mbak Agnes. Siang. Nah, Mbak Agnes ini senior saya. Senior, pokoknya dia zaman Gajah Mada udah jadi wartawan, saya baru masuk. Nah, jadi kelahiran Surabaya. Ya, betul. Kelahiran Surabaya, terus 7 Februari. pindah-pindah katanya. Ya, ya. Pindah-pindah karena bapak beliau ini angkatan laut. Ya. Angkatan laut, jadi pernah di Papua di mana? Di Biak Irian Jaya. Irian Jaya, terus sampai terakhir di Pinang, Ya. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, masuk dan bergabung di Batam Pos tahun 2000 wartawan itu ya. Alumni mana sih? Unri Hubungan Internasional. Di Unri Riau, Pekanbaru. oh, Pekanbaru. Nah, ini Pekanbaru lagi. Tadi kita cerita Tanjung Pinang, ternyata kuliahnya di Pekanbaru. Iya. Kelahiran Surabaya. Iya. Gitu ya. Namanya Agnes Damayanti. Jadi tahun 2000 masuk ke Batam Pos. Ya. Nah, begini-begini, nah, katanya begini. Ternyata pernah jadi wartawan kriminal. Meskipun pada akhirnya sepanjang perjalanan karirnya lebih fokus di halaman perempuan ya, rubrik-rubrik perempuan, Iya, lifestyle perempuan. kuliner seperti itu. Nah, yang menarik lagi selama dalam perjalanan karirnya pernah di wartawan kriminal, ekonomi, perempuan begitu. Nah, sampai pada akhirnya ikut terjun di bisnis UMKM gitu Mbak. Iya. Iya. Nah, pertama cerita dulu soal jadi wartawan nih. Iya. Kenapa jadi wartawan? Kenapa jadi wartawan ya? Itu mengalir aja kayaknya. Jurusan apa sih? Hubungan Internasional. Oh, HI nyambung. Iya. Awalnya sih memang kepengen jadi diplomat ya. Oke. Oh, jurusan HI ya? Iya, HI kan diplomat ujungnya. Tapi waktu itu ceritanya gini, Bapak orang tua saya info itu di Batam ada lowongan ini wartawan kayak gitu. Waktu itu saya masih di Pekanbaru, masih kerja di asuransi. Oh, sempat kerja? Sempat kerja asuransi, terus marketing. Iya, marketing. Di situ ada tawaran jadi ini wartawan ya. Tabloid, waktu itu tabloid ekonomi Jakarta. Oh, berarti tapi buka di Batam. Di Batam. Kantornya waktu itu di hotel Novotel. Disitulah datang, terus diwawancara, terus tahun juga. Di situ kan karena tutup ya korannya, tabloidnya. Iya. Ya udah punya pengalaman setahun itu lah jadi wartawan kok enak gitu. Terus sempat vakum berapa bulan, terus ada yang telepon gitu ke rumah, katanya Pak Marganas yang telepon kayak gitu. Sudah datang ke kantor Jodoh waktu itu. Ya udah ditanya-tanya, benar kamu wartawan? Iya. Ya dari situ lah tahun 2000 mulai. 2000 ya. Sampai sekarang. Terus selama jadi wartawan tuh pasti awalnya tuh semangat lah ya. Iya. Itu tahun darah muda ya. Darah muda ya. Pernah muda ya? Iya dong, walaupun sekarang udah 50 kan, pernah muda. Masa? Udah 50 tahun. 73. Oh, udah 50 ya? Iya. Tapi kayak 17 ya? Aduh. Udah nanti dipesenin air rujak kan. Nah, pernah di wartawan kriminal. Iya, pernah. Dulu itu seperti apa sih kriminal di Batam? Apa yang jadi tren dulu tuh? Tahun-tahun 2000-an tuh, tahun apa tuh? Berita-berita apa sih yang saya nggak lupa ingat ya, karena udah terlalu lama waktu itu. lama. Tapi lebih banyak ke ini sih, di rumah sakit standby waktu itu. Oh, berarti kayak kecelakaan, Iya, paling gitu. betul. Terus nanti suruh buat apa, feature-nya gitu. Di rumah sakit? Iya. Masuk kamar mayat? Iya, paling serem, tapi harus baunya mayat. Jadi ingat dulu waktu di otorita Rumah Sakit BP Batam sekarang kan. Harus. Padahal saya paling takut kan. Terus ngelihat mayat yang ditemukan harus datang. Berarti zaman siapa itu? Petugas kamar mayatnya? Bapak itu ya siapa? Siapa yang tua yang Pak Ujang ya? Lupa. Ya, sebelum Bu Nino nih. Iya. Dulu yang Bu Nino pernah saya juga buat feature-nya ini laundry ya, laundry baju-baju yang
apa yang di rumah sakit lah, habis termasuk yang bersihin mayat juga. Oh, itu ya sebelum Bu Nino itu ya. Lebih banyak tulisan feature sih sebenarnya walaupun apa ngepost di rumah sakit. Rumah sakit. Terus halaman perempuan, rubrik perempuan gitu ya. Iya. Itu cukup lama ya, kuliner ya. Udah lama, cukup lama. Nah, terus tahun berapa sih ini dengar kabar tiba-tiba hijrah, bukan hijrah lah ya, ambil sampingan bisnis UMKM. Iya. Meskipun takut-takut gitu kan. Ketahuan. Jadi ternyata Takut-takut. Mbak Agnes ini bikin produk ayam Mahira. Nah, itu kan, itu sempat bingung juga aku dulu. Yang aku tahu itu ayam penyet, ayam goreng. Ini kok ayam Mahira gitu. Iya, iya. Nah, ternyata oh ya ini Mbak Agnes ini jago masak nih. Pokoknya jago masak lah. Masaknya oke. Terus terakhir-terakhir makin kesini motretnya juga oke. Jadi produknya sendiri, di fotonya sendiri pokoknya keren. Nah, dia jago masak. Sampai akhirnya bikin ayam Mahira. Ayam Mahira kapan itu? 2015. Kepikiran kenapa sampai bikin? Jadi waktu itu kan kerja kita kan redaktur ya, sudah mulai di level redaktur kan, masuknya malam, jadi banyak waktu dari pagi Spare sampai kosong. Itu pun awalnya idenya karena suami bilang waktu itu kan suka masakin itu ayam itu, terus kata enak nih coba dijual kayak gitu awalnya. Saya buatin logonya kata gitu, terus saya masakin, saya foto, posting di FB itu awalnya. Jadi masih dulu konsepnya masih online. Ya online terus sampai sekarang. Saya nggak punya counter, nggak punya outlet. Oh masih ini. Online terus aja. Terus kabarnya ikut keanggotaan apa ya? IWAPI. IWAPI itu apa? Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. IWAPI. Ya. Itu anggotanya berapa? Anggotanya lumayan banyak sih. Mbak pengurusnya? Ya, saya pengurus wakil ketua. Bayangin pengurus nih, gini-gini pengurus IWAPI. IWAPI sama HIPMI. Tapi HIPMI apa? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, dua itu ya. Tapi saya lebih ke ininya di CSR-nya karena umur kan sudah 40. CSR. Nah, jadi di HIPMI Peduli namanya. Saya baik bendaharanya. Itu sering sosialisasi ke luar katanya? Iya, kegiatan. Nah, jadi sekarang ayam Mahira ini apa sih statusnya gitu? Kayak hobi aja atau? Ya harus diseriusin. Ini kan maksudnya tujuan buat itu tuh untuk persiapan hari tua. Pensiun gitu. Bisa pensiun? Ya bisa dong, Pak. Umur udah 50, kita batasnya berapa ya? 55 ya? 55. Oh gitu? Oh jadi itu 55. Ya usaha sampingan lah buat pensiun. Nggak usah sampingan, nggak boleh bilang sampingan. Ya nanti maksudnya. Gitu. Usaha utama mah, gitu usaha utama. Udah menghasilkan? Alhamdulillah sudah. Ayam Mahira tahun berapa mulai? 2015. Sampai sekarang? Iya, omset terbesar tahun berapa? Aduh. Atau rata-rata omset terbesar sampai berapa sih? Omset terbesar nggak banyak ya, paling 6 mungkin nggak? 6 juta. Ya nggak banyak karena kan saya sendiri masih belum gitu. punya karyawan. Oh jadi bikin sendiri, jual sendiri gitu-gitu? Iya, belanja sendiri, masak sendiri, jual sendiri. Suami kerja apa tuh? Nengok-nengok aja? Dulu iya. Jadi dia nengok-nengok aja gitu? Oh dibantu? Dulu bantu kurir. Pak Edi. Sekarang udah nggak lagi, kan sudah ada kurir. Oh gitu. Kupikir dia nengok-nengok aja gitu. Nggak bisa, memang nggak bisa masak. Paling momennya kalau mepet banget packing ataupun nganterin gitu. Masih mau. Jadi 6 juta, 7 juta tuh sebulan? Ya. Ada lowongan nggak tuh? Saya takut gajinya nanti mahal kan kalau Noel yang itu jadi karyawan. Ya lumayan sih sebenarnya. Nah terus nyambi ya ceritanya nyambi itu ya. Sambi. Selingan lah, bukan iseng-iseng ya. Jangan iseng. Serius, tapi kan selingan. Iya gitu. Karena seriusnya saya udah urus sertifikat halalnya, PT, RT, CV udah ada. Apa sih bedanya jadi wartawan dengan jadi pengusaha? Beda banget. Kalau pengusaha ini kan produk nih ya, bukan pengusaha bidang jasa kan? Karena wartawan juga jasa gitu ya. Nah ini bedanya apa ini jualan produk dengan jualan jasa? Kalau maksudnya karyawan dengan punya sendiri gitu, bukan? Ya begitulah kira-kira. Atau gimana produk. Nah kan kalau jadi wartawan nih kan kita jualan jasa sebenarnya. Iya. Kan? Nah sekarang kan jadi pengusaha tapi produk. Oh bentuknya beda. Ya apa ya? Atau gini, pengusaha dengan
karyawan. Oh, Nah, itu. lebih Ya gampang. kalau pengusaha kan kita tinggal enaknya aja, yang penting tiap bulan terima gaji, tenang. Nah, Kalau pengusaha kita kan harus mikir itu gimana. Kalau apalagi kalau punya karyawan ya, kita harus kalau mikir gimana untuk bisa menggaji karyawan karyawan, itu aja. Terus kita harus mikirin produknya juga dari nol kan. Kalau kita jadi apa karyawan kan sudah ada, kita tinggal ikutin ininya aja. nah kalau Prosedurnya. tadi Mbak bilang kalau jadi wartawan kan enak tuh, kita kemana-mana ditungguin gitu kan, Iya, di servis, iya, Mbak iya, Agnes gitu kan. betul. Nah tiba-tiba jualan ayam Mahira ini kan kita harus nyeser gitu Iya, kan, sini dong beli dong iya, gitu kan. iya. Apalagi kok bazar gitu kan, kita Ditawarin tawar-tawarin. 10 yang laku 1 Ah, gitu. orang lewat kita, Bu, ayo Bu, coba Bu, gitu. Kalau wartawan kita kan, umpamanya datang liputan, kita sudah dijamu ya, Iya, langsung silakan Bu duduk sini, makannya apa, semuanya lah, Iya. beres tempat tinggalnya, umpamanya akomodasi gitu beres. Nah kalau ini kan kita semua, ya Jadi gimana ya, harus seperti ego itu harus dibuang dibuang, jauh-jauh gitu. saya malahan berusaha jangan sampai tahu gitu orang kalau saya tuh Wartawan. gitu lah. Nah, tapi kan banyak yang tahu. Nah itu dia lucunya. Jadi pas sudah kenalan Agnes, katanya, oh Mbak Agnes yang Mbak Tampos itu ya, kata gitu. gitu. Saya suka lo tulisannya, kata gitu. Jadinya akhirnya ketahuan kan. Iya, Tapi iya. oh ternyata ada yang baca tulisan saya gitu. Itu Nggak ada yang bilang lebih enak tulisannya daripada ayamnya, nggak gitu. Nggak ada yang bilang gitu. belum ada. Lebih enak tulisannya daripada ayamnya gitu. Oh gitu ya. Apa rasanya ya kira-kira pembedanya? Oh gitu, tapi ada yang kenal juga. Iya ternyata ada yang kenal, dia penyuka tulisan feature sebetulnya katanya. Saya juga, oh ternyata ada yang baca gitu loh tulisan. Tapi sekarang udah jarang nulis. Sangat, Iya. udah lama nggak nulis. Saya pengalaman sama Mbak Agnes. Jadi waktu itu liputan pendidikan ya di pulau. Iya. Ini sampai keringat dingin. Ternyata dia ini takut naik kapal kayu itu gitu. Dia sampai keringat dingin tiba-tiba diem. Kenapa sih gitu? Sehat Mbak, sehat. Rupanya dia keringat dingin. Saya takut nih ini. Terakhir baru ketahuan gitu. Tapi Mbak Agnes ini keren. Nah, kami dulu awalnya menyangka ayam Mahira ini cuma alah iseng-iseng aja gitu. Besok-besok juga tenggelam. Ternyata serius. Seperti cerita tadi ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Tapi sebelum kita masuk ke inti, kita break dulu. Rasanya bibir ini mulai kering. Biar kami ngopi dulu. Wah. Gitu deh, Mbak. Ketemu lagi masih bersama Mbak Agnes. Sekali ini kita masuk di intinya ini. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan Mbak untuk jadi pengusaha gitu? Pertama tadi tentu soal sikap. Nah, yang lain-lain apa tuh? Mbak ini kan ikut di 2 organisasi besar nih kan, IWAPI, HIPMI. Gitu. Produk yang utama, namanya. Produk yang utama. Modal, duit. Iya juga, itu udah include semuanya tuh. Tapi kalau modal bisa lah sambil jalan, yang ada itu diberdayakan gitu. Penting produk aja dulu, kalau udah ada produk bisa nanti tuh dikembangkan, kita bisa ngembangin. Gitu. Emang dulu saya modal cuma berapa? 500.000. 500.000. Beli oven, ya kan? Terus apa wajan, udah gitu aja. Terus berjalan gitu aja. Akhirnya juga ya dari kita kenalin yang terdekat dulu, nanti lama-lama jadi ke perusahaan besar, mana yang instansi, situlah. Awalnya dari Produk Mbak bukan hanya yang Mahira kan apa? Oh, iya, ada pernah sih tumpeng juga. tumpengan gitu kan. Awalnya dari ayam, terus ada yang nawarin, bisa nggak buat tumpeng? Nah, bisa. Jadi jangan nolak kalau ada yang minta tolong ini. Apapun itu kita harus belajar. Oke. Itu sebenarnya kemampuan untuk belajar itu saya dapat juga dari wartawan kan. Kita dituntut harus semua bisa ya, Harus mau bisa belajar semua. gitu Iya, kan. iya. Itulah. Harus belajar ekonomi, belajar hukum, apalagi gitu. Semua lah ilmu ngeles. Ilmu ngeles, ya, ada ilmu ngeles. Pokoknya kan semua dipelajari. Apa bahasa anak muda di Citizen gitu kan. Nah kalau apa ya? Yang terakhir kan ayam Mahira itu udah sampai teknologi packaging. Iya, retort packaging. Apa namanya? Retort. Retort. Iya, itu Retouch pengawetan. atau Iya, betul. Tulis RETOR. itu belajar di mana?
Oh, bukan belajar sih sebetulnya. Jadi? Itu jadi ini Sudah ada. sebetulnya alatnya itu ada, dihibahkan oleh BI untuk koperasi WUBI Oke, binaannya oke. gitu. Nah, itu alatnya sudah ada. Terus ya, itu model pengawetan tanpa baku untuk ngawet gitu ya. Jadi dari mesin itu seperti kayak dandang besar gitulah. Vakum gitu ya? Vakum juga Bukan bukan. oven. Oven juga bukan. Kayak dandang. Hah? Jadi dibikin tekanan panas yang tinggi. Jadi Jadi kering. nggak kering, bakterinya yang Oh, dimatikan. gitu. Baru Bakteri itu yang nggak dihidupkan lah, jadi dimakan itu. Jadi itu yang buat awet di ruang terbuka gini nggak apa-apa. sampai terakhir ayam Mahira udah naik pesawat nih katanya, udah pesan orang Keluar pesan. daerah, iya, Ya, ke udah Jakarta ada. keluar Batam ya. Ke Jakarta ada, sudah pernah ke Jakarta. Nah itu jadi warga Batam kalau mau memulai suatu usaha jangan ragu gitu ya Mbak ya. Iya, Dan bukan iseng-iseng ya, iya, serius. serius. Bukan juga Gampang. sekedar, Iya, tapi memang niatnya gitu. iya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya Mbak Agnes seperti apa. Beliau ini termasuk 2 organisasi tadi. Iya. Pokoknya banyak jaringan lah itu sih. Nah, saya pun niatnya gitu nanti. Udah selesai dari sini saya mungkin ngikut Mbak Agnes. Kemana? Bikin produk juga. Iya. Tahu apa kek gitu, bacem kek apalah pokoknya. Kalau Noel mah kelebihannya di alat berat, ya, ngelas. Nggak usah main di kuliner. Nah, terus suami wartawan juga. Iya, kok tahu? Iya, suami wartawan. Tahu. Siapa yang nggak kenal Edi Sabara? Jadi menariknya Mbak Agnes ini dia suami istri wartawan, sama-sama pendiam sebenarnya gitu. Iya. Ya, sama-sama pendiam, kok bisa tuh? Iya ya, juga baru Iya nyadar kan? ya. Sama-sama pendiam tapi jodoh gitu. Terus dulu tuh pakai tengok-tengokan aja gitu. Tengok-tengokan aja jadi gitu atau gimana gitu. Iya ya, betul. Nah, apa yang mau disampaikan Mbak? Terkait apa nih? Terkait apapun, mungkin pengusahanya, mungkin semangat entrepreneurnya atau Apanya ya? nomor rekening nggak usah. Nomor rekening nggak usah usah. disampaikan. Apa tuh? Ya kalau bisnis ya kita kerjakan aja apa ya tadi ya, semampu kita, terus benar-benar harus kuat ya, fight ya. Oke. Apapun tantangan ya harus dihadapi. Nggak boleh coba-coba ya? Nggak boleh coba-coba, terus ya harus kuat aja lah, kreatif, harus banyak lihat ATM ya istilahnya. Amati, tiru, modifikasi. ATM, Iya, kalau mati, bisnis tiru. modifikasi. Wah, itu menarik, istilah baru itu. Aku nengok ATM inget uang keluar aja gitu biasanya. Apalagi Hamin Amati, 2 ya. tiru. Hamin 2 ya. Amin 2 Hamin 2. masih lama. Oh. Ini sekarang baper aja bawaannya. Terus, Jadi semua itu rata-rata produk itu nggak ada yang murni kita ciptakan. Biasanya kita lihat dari yang sudah ada, Oke, terus kita oke, modif oke. gitu ya, gitu. Terus harus mau banyak belajar, seperti udah punya produk, terus kita kan kepikiran mau pengen cantik gimana ya, foto, belajarlah foto gitu kan. Sekarang banyak webinar, belajarlah. Gitu. Inovasi berarti ya. Inovasi, betul. Ya anggaplah kita nggak tahu apa-apa lah, kosong gitu ilmunya. Jadi ada ilmu baru kita terima gitu. Untuk nambah wawasan juga kan, nambah ilmu. gitu aja. Iya, memang begitu sih. Biasa kali. Biasa kali ya. Terus, Jadi harusnya gimana ya? Terlalu biasa ya. ya demikian tadi Mbak Agnes. Orangnya lucu. Tapi orangnya humble. Pokoknya kami punya cerita banyak lah bersama nih. Pernah sama Mbak ya, kemana-mana dulu ya, Iya. liputan. Mereka, beliau juga jago nulis, juga. Tapi sekarang udah jarang nulis katanya, nggak tahu. Sekarang di mana sih? Keuangan? Iya, di keuangan, diperbantukan di keuangan. Jadi tahu duit ya. Tahu duit? Nah, Itu gara-gara pengusaha itu ya. itu saya nggak tahu juga. Ditaruhlah di situ. Mungkin, tapi kayaknya Diharapkan bisa bantu, padahal nggak ngefek sama sekali. Itu kan. gitu ya. Padahal nggak ngefek sama sekali. Ya, itu aja. Apa yang mau disampaikan lagi?
apa ya? Ya Mana tahu kirim salam sama kirim mantan. salam, kirim salam dengan mantan. Bingung deh. Bingung, saya juga bingung. Tapi saya terima kasih banget diundang di podcast di balik berita. Di balik berita ya. Ya betul. Di balik derita bisa juga. Di balik berita ini podcast yang menurut saya menarik. Saya suka tunggu-tunggu gitu. Kapan? Akhirnya saya dapat giliran kan gitu kan. Soalnya yang dibahas tuh lucu gitu kan. Nggak serius tapi banyak Informasinya. Informasi pembelajaran lah. Kita bisa belajar hidup ya, pengalaman hidup dari orang lain gitu kan. Ya itu dari beberapa yang sudah jadi bintang tamu ya. Bintang narasumber. Bagus. Kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Maksudnya jadi bintang tamu yang berbayar juga boleh. Asik. Berbayar. Yang berbayar gitu ya. Diterima nggak kalau berbayar? Bisa, bisa diatur. Bisa diatur. Kalau sekarang gretongan ya. Jadi terima kasih Mbak Agnes, warga Batam. Pesannya adalah jika ada kesempatan jangan ditolak. Ya, karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kecuali mantan. Bisa datang 2 kali. Jadi kesempatan hanya datang sekali dan jangan disia-siakan. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Agnes Damayanti, semoga bermanfaat. Yang baik silahkan disaring dan yang kurang baik dilupakan saja. Selamat sore.